pemilunya mundur, presiden baru terpilihnya juga mundur, ya maka nanti yang akan diperpanjang itu masa jabatannya adalah kemungkinan presiden sekarang. Jadi makanya hati-hati kalau Pak ngomong atau memimpin satu mikir, berpikirnya harus agak panjang. Oke, kembali lagi bersama saya di Movila ya. Kali ini saya ada informasi terbaru di mana pengamat politik Muhammad Qadari itu membeberkan terkait penyebar isu atau hoax pada Pilpres 2024 kali ini, khususnya di kubu PDIP, di mana Muhammad Qadari itu sebut sekjen PDIP yaitu Hasto adalah biang dari kegaduhan semuanya, baik dari angka perolehan maupun isu IT yang dianggap curang sampai menyebar kepada masyarakat seluruh Indonesia. Di sini saya ada videonya terkait dengan bagaimana seorang pakar politik yaitu atau pengamat politik yaitu Muhammad Qadari yang menjelaskan terkait dengan bagaimana Hasto yang penyebar atau biang dari segala hoax yang membuat gaduh masyarakat pada Pilpres kali ini. Mari kita simak bersama seperti apa videonya ya. Algoritmanya di setel 17. Dari ini, mana itu? saksikan. Ya itu ya salah satu bentuk ya yang disebut itu kan Mas Hasto kan ya. Iya, Hasto benar-benar. PDI Perjuangan. Dan itu pernyataan yang direkam oleh banyak media. Nah, sebetulnya itulah bagian dari ya keheranan kita tadi, apakah kemudian langkah-langkah politik PDI Perjuangan ini yang digawangi, yang dikomandani oleh Mas Hasto ini, melakukan pertimbangan-pertimbangan yang panjang kali mendalam tadi, Bang. Kali mendalam. Jauh Betul. ke depan. Yang pertimbangannya bukan hanya kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga dinamika atau situasi kelembagaan yang akan terpengaruh oleh keputusan-keputusan itu. Tetapi dalam kasusnya Mas Hasto, saya bahkan berkata lebih jauh lagi bahwa beliau ini malah harus mempertimbangkan ya dan harus berhati-hati dengan hal yang paling mendasar, yaitu soal data. Karena ini sayangnya dalam Mas Hasto wawancara tidak beliau berhati-hati banget ya. Dan kemudian di Akbar Faisal Uncensored, beliau mengeluarkan beberapa pernyataan yang sesungguhnya adalah hoax. Itu hoax. Jadi sangat memperhatikan bahwa seorang sekjen partai besar yang melayani partai besar, yang memberikan masukan kepada seorang tokoh ya politik yang sangat penting yang bernama Ibu Megawati. Benar. Saran-sarannya, analisanya didasarkan kepada data-data palsu alias hoax. Sekjen dari partai besar. Itu kan sangat mengkhawatirkan. Kita akan berhadapan dengan situasi penyebar yang hoax. namanya garbage in, garbage out. Ya, garbage out, Bang. Jadi menurut saya Mas Hasto ini beliau ini kalau setelah melihat wawancara beliau di dua kanal itu, menurut saya termasuk teman-teman pengurus PDI Perjuangan harus betul-betul mencermati langkah-langkah dan pemikirannya Mas Hasto ini. Karena pengurus paling sentral, pengurus paling teras ya, yang memberikan informasi kepada Ibu Mega, itu ternyata banyak informasi atau data yang dijadikan dasar bersikap. Ibu dan Mega. Tentunya menyatakan atau mengambil langkah politik itu ternyata banyak sekali hoaxnya gitu. Banyak masalahnya. Waduh, berbahaya. Nah, bahaya kita kembali dulu ini kepada abang yang sudah tadi tanyakan kepada saya. Mas Hasto itu kan mengatakan bahwa ahli IT-nya mereka, siapa namanya nggak disebut. Dan menurut saya harus disebut supaya orang itu bisa kita tanya dan bisa digali. Sebetulnya apa yang dia kerjakan. Data itu diakses tanggal berapa tuh? 16 Februari, jam 2 dini hari. Pertama menurut saya, apakah beliau ini, pertama begini, yang saya tahu dari ahli IT, yang namanya server, ya katakanlah server dan sistem yang ada di KPU itu tidak bisa dimasuki oleh orang luar tanpa izin, tanpa adanya akses yang diberikan. Ibaratnya kalau Bang Panangian tidak memberikan kunci kepada ruang kantor atau rumah abang, maka orang itu nggak bisa masuk ke dalam. Yang kedua, ilustrasi dari saya adalah kalau kita bicara, ini kan dia bicara audit digital ya. Kalau kita bicara audit keuangan, seorang auditor, seorang akuntan tidak bisa melakukan audit kecuali dia punya akses kepada dokumen-dokumen yang mau diaudit. Nah, kalau dia tidak bisa megang dokumen itu, tidak bisa membaca isinya, tidak bisa masukkan angka-angkanya,
entah pakai kalkulator, entah pakai Excel, dari mana dia bisa mengambil kesimpulan bahwa di sana terjadi kecurangan atau ada kesalahan angka? Betul sekali, betul. Nah, itu harus dijelaskan oleh Mas Hasto. Bagaimana ceritanya orang ini bisa masuk ke dalam servernya sehingga KPU, Bang. Gitu. Ini bukan website yang kemudian semua orang bisa ngelihat, semua orang bisa masuk. Tetapi ini ke belakangnya. Ini sistem. Iya, kalau ibaratnya ini kanalnya Panangian begitu ya. Ini bukan tampilan depannya yang semua orang itu bisa akses untuk nonton, bukan. Ini masuk kepada struktur datanya yang ke dalam itu, yang memunculkan informasi-informasi. Mas Hasto. Nah, yang kedua, kalau ternyata orang itu memang bisa masuk tanpa abang kasih akses atau KPU kasih akses. Artinya dia masuknya kan ilegal. Ilegal, Bang. Ilegal. Ini yang mengandung hoax itu di situ. Ilegal. Jadi dia ini sebetulnya masuk ke dalam itu dengan cara-cara yang melanggar hukum. Iya kan? Iya. Kalau ada orang dari luar masuk ke servernya Panangian ini, channel Panangian ini, tanpa diberikan izin oleh abang atau staf IT-nya abang, berarti kan dia pencoleng kan? Iya dong. Pencoleng. Dan itu adalah pelanggaran, Bang. Sama dengan orang masuk ke rumah abang tanpa izin abang. Itu kan trespassing namanya. Itu kan melanggar hukum. Trespassing. Iya, Bang. Jadi sebetulnya pernyataan itu lepas dari apakah itu masuk akal atau tidak soal angka-angkanya, secara logika sendiri itu sebetulnya bermasalah. Anda nggak bisa masuk. Terus gimana bisa menghitung? Yang kedua, kalau Anda betul bisa masuk, tapi tanpa izin berarti Anda melanggar hukum dong. Itu yang pertama. Yang kedua, soal angka-angka. Nah, kalau bicara angka-angka, ya beliau sudah mengeluarkan angka. Tapi kan kita nggak bisa konfirmasi angka itu. Karena hal yang paling mendasar, soal apakah dia bisa masuk atau tidak, belum terjawab. Iya kan? Kalaupun dia bisa masuk, berarti ilegal kan gitu kan? Nah, kalau udah sampai sana, kita nggak usah ngomong angka dulu, Bang. Gitu. Tetapi kalau menurut saya, beliau mengatakan begini, ini kan pada tanggal 16 Februari, ini Ganjar Mahfud 33, kok kemudian ujungnya misalnya 16 atau 17 kan begitu kan? Lah, Bang, data masuk ke Sirekap itu kan bertahap, Bang. Bukan mustahil misalnya baru 2 hari datanya itu polanya seperti itu. Karena yang masuk baru sedikit atau datang dari basisnya Ganjar. Betul. Tetapi begitu datanya sudah banyak, sudah merata. Iya, Ganjar ya 17%. 16%. Mas Hasto nyebut 17. Realitanya 16. Jadi yang utak-atik angka itu Mas Hasto. Tambah 1. Iya, dia tambah 1. Padahal Mas Hasto selalu bilang, 1 suara pun tidak boleh dimanipulasi. Lah, Mas naikin 1%. Nyebut angka yang data Sirekapnya itu masih belum masuk secara keseluruhan. Tiba-tiba ngeklaim 33% itu kan lucu. Nah, tapi kalau kita bicara, jadi kalau sudah merata Sirekap masuk ke KPU, kemudian muncul angka 17 atau 18, kemudian tidak terima, ini kan juga membingungkan masyarakat. Dari hasil Sirekap, kita sudah lihat pola yang sama. Di episode sebelumnya kita udah bicara ada upaya masyarakat sipil yang namanya kawal pemilu. Bukan negara di sana. Independen. Nah, Mas Hasto kenapa tidak mengutip Sirekap? Mengutip kawal pemilu. Padahal Mas Hasto selalu berulang kali menyapa kalangan masyarakat sipil. Menyapa kalangan kampus. Hei, masyarakat sipil, ini negara nggak bener. Ayo kita lawan, ayo kita bergandengan tangan. Nah, untuk masyarakat sipil yang protes-protes pemerintah mau digandeng. Tapi kenapa kawal pemilu tidak digandeng? Kenapa tidak dikutip? Gitu, Bang. Betul. Kenapa sih nggak mengutip kawal pemilu? Tapi lebih jauh lagi kalau menurut saya, kalau memang Mas Hasto itu punya hitungan sendiri, ya Anda bikinlah sistem seperti kawal pemilu itu. Minimal. Tunjukkan data Anda memang beda dengan KPU. Tapi kan nggak ada. Dia malah sibuk dengan urusan apa tadi, audit digital segala macam, Jason script apa segala macam itu. Tapi yang jelas tadi malam kan sudah diputuskan oleh KPU lewat rekapitulasi berjenjang, manual, fisik dari formulir C1 ya kan, dari TPS ke kecamatan, kabupaten ke provinsi ke nasional. Ya memang kemenangan itu ada di Prabowo Gibran 58,6%. Anies Muhaimin 24,9%. Dan
Ganjar Mahfud 16,5 gitu loh. Jadi Hasto ini mau melawan apa sebetulnya? Mau melawan fakta besar, mau melawan kenyataan. Itu sesuatu yang sangat-sangat mengherankan dan mengkhawatirkan. Tetapi balik lagi tadi kita diskusi soal wawancara beliau di Liputan 6 dan di mana? Di Akbar Faisal Uncensored ya. Sebetulnya ada 2 hoax yang dia jadikan dasar argumentasi di situ. Pertama, ketika dia menyebut nama Muhammad Qodari sudah mengetahui hasil. Jadi dia bilang pemilu sekarang ini kayak orde baru karena sudah tahu hasil sebelum coblosan gitu. Loh, saya itu nggak pernah tahu angkanya para calon presiden ini akan berapa. Terus terang di kalangan 02 sendiri, pendukung 02 itu, kaget juga angkanya 58. Iya, kaget. Iya, ekspektasi atau estimasi cuman mungkin 53. 54 maksimal kan, ternyata 58 gitu. Bahwasannya saya atau beberapa orang atau orang-orang pendukung 02 bisa yakin ya bahwa Prabowo menang ya karena memang data surveinya menunjukkan kita unggul yang tinggi. Kita yakin bahwa bisa sekali putaran karena potensinya memang ada. Ya betul. Coba lihat survei terakhir kan kira-kira 10 hari sebelum coblosan kan angkanya udah tembus kan. 52. Udah tembus angkanya. Tembus gitu memang. Loh kalau angka surveinya ada kenapa Anda kemudian mengatakan ini semua adalah sebuah kecurangan atau rekayasa? Ini kan ilmu pengetahuan saja. Yang notabene Anda sendiri sudah menggunakan ilmu pengetahuan itu berulang kali dalam kapasitas Anda sebagai sekjen PDI Perjuangan. Baik pada Pilpres sebelumnya 2019 ketika mendukung Pak Jokowi, ya kan? 2019 ketika mendukung Pak Jokowi lagi, maupun di pilkada di berbagai wilayah. Ketika mendukung Mas Ganjar tahun 2008, mendukung Mas Ganjar 2013, mendukung yang lain-lain gitu loh. Kenapa sekarang tiba-tiba Anda sepertinya nggak percaya dengan hasil quick count itu? Ya mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan statement dari Muhammad Qodari selaku pengamat politik pada Pilpres 2024 kali ini dan juga termasuk bagian dari masyarakat Indonesia sendiri. Ya seperti apa komentar kalian terkait dengan bagaimana cara Sekjen PDIP di dalam berargumen, di dalam menyampaikan semua argumennya dan semua data-data yang disampaikan kepada Megawati yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan sehingga menjadi hoax terbesar sehingga dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sampai terjadi yang namanya sebuah demonstran tolak pemilu curang dan lain sebagainya sehingga apa yang terjadi ternyata Hasto itu adalah cuma hanya penyebar hoax terbaik pada Pilpres atau pemilu 2024 kali ini. Ya seperti apa komentar kalian terkait dengan statement dari Bang Qodari, apakah masuk akal atau bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar ya, dan salam demokrasi.